Halo teman-teman, di era sekarang, skincare sudah menjadi bagian hal penting dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang rela mencoba berbagai macam skincare demi mendapatkan kulit yang cerah, halus, dan awet muda. Nah, pernah nggak kalian menemukan produk yang memiliki kandungan plasenta ekstrak? Nah, produk ini diklaim memiliki anti-aging premium yang dapat membuat kulit lebih cerah, halus, dan tampak lebih muda. Tapi di balik klaim tersebut, ada satu hal yang sering tidak kita perhatikan. Sebenarnya, bahan plasenta ini berasal dari mana? Apakah dari manusia, hewan, atau bahan yang tidak halal? Sebagai konsumen muslim, kita tidak hanya dituntut untuk memilih produk yang efektif, tetapi juga yang halal dan baik atau halalan thayyiban. Masalahnya, banyak dari kita yang masih belum memahami kandungan skincare yang digunakan sehari-hari. Padahal, penggunaan bahan yang tidak jelas asal-usulnya bisa berdampak bukan hanya pada kesehatan kulit, melainkan pada aspek ibadah kita. Jadi, video ini kita akan membahas secara lengkap mulai dari apa itu placenta cream, bagaimana manfaat dan resiko secara ilmiah, hingga bagaimana hukum penggunaannya dalam Islam. Pastikan kalian simak sampai akhir, karena di bagian akhir kita juga akan bahas solusi skincare halal yang lebih aman. Baik, kita mulai dari pengertian dasar terlebih dahulu agar kita benar-benar mengerti apa yang dimaksud dengan plasenta. Plasenta atau yang biasa disebut ari-ari adalah organ sementara yang terbentuk selama masa kehamilan. Organ ini memiliki peran penting, yaitu sebagai penghubung antara ibu dan janin. Melalui plasenta, janin mendapatkan nutrisi, oksigen, dan perlindungan dari zat-zat berbahaya. Setelah proses persalinan, plasenta sebenarnya sudah tidak digunakan lagi dan biasanya akan dibuang sebagai limbah medis. Namun, dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan industri, plasenta mulai dimanfaatkan sebagai bahan dalam berbagai produk, termasuk produk kosmetik. Dalam dunia skincare, plasenta diolah menjadi plasenta ekstrak yang kemudian dimasukkan ke dalam produk seperti krim wajah, masker, serum, bahkan ampul. Yang perlu kita perhatikan adalah sumber dari plasenta tersebut. Secara umum, ada beberapa sumber utama plasenta yang digunakan dalam industri kosmetik. Pertama, plasenta dari hewan seperti domba dan sapi. Ini adalah yang paling sering digunakan karena lebih mudah diperoleh dan secara regulasi lebih diterima di beberapa negara. Kedua, plasenta manusia. Biasanya berasal dari hasil persalinan di fasilitas kesehatan, kemudian diproses lebih lanjut. Namun, penggunaan plasenta manusia ini cukup kontroversial baik dari sisi etika maupun sisi hukum. Ketiga, dalam beberapa kasus, ada kemungkinan penggunaan plasenta dari hewan yang tidak halal seperti babi, terutama pada produk yang tidak memiliki sertifikasi halal atau berasal dari negara dengan regulasi berbeda. Masalahnya, tidak semua produk mencantumkan secara jelas sumber plasenta yang digunakan. Banyak produk hanya menuliskan plasenta ekstrak tanpa penjelasan lebih lanjut. Ini tentu menjadi kendala besar bagi konsumen, khususnya kita sebagai muslim, untuk memastikan kehalalannya. Dari sisi kandungan, plasenta ekstrak memang kaya akan zat bioaktif. Di dalamnya terdapat protein, asam amino, lipid, serta growth factor yang berperan dalam proses regenerasi sel. Growth factor ini sering disebut sebagai komponen utama yang membuat plasenta dianggap ajaib dalam dunia skincare, karena berperan dalam memperbaiki jaringan dan merangsang pertumbuhan sel baru. Namun penting untuk kita untuk pahami bahwa proses pengolahan plasenta menjadi bahan kosmetik tidak sesederhana itu. Ada tahapan ekstraksi, pemurnian, hingga formulasi yang melibatkan berbagai bahan tambahan lainnya. Di setiap tahap ini ada kemungkinan penggunaan bahan lain yang juga perlu diperhatikan kehalalannya. Selain itu, transparansi dari produsen seringkali masih kurang. Tidak semua brand memberikan informasi lengkap tentang asal bahan, metode pengolahan, maupun standar keamanan yang digunakan. Oleh karena itu, sebagai konsumen yang cerdas, kita tidak boleh hanya melihat dari klaim manfaatnya saja, tapi juga harus memahami asal-usul dari proses di balik produk tersebut. Sekarang kita bahas dari sisi ilmiah mengenai faktor plasenta ekstrak dalam skincare. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa plasenta mengandung growth factor yang dapat merangsang produksi kolagen. Kolagen sendiri adalah protein penting yang menjaga elastisitas dan kekencangan kulit. Selain itu, kandungan asam amino dalam plasenta juga berperan dalam menjaga kelembapan kulit dan membantu proses regenerasi sel. Ada juga klaim bahwa plasenta ekstrak dapat membantu mengurangi kerutan, memperbaiki tekstur kulit, mempercepat penyembuhan luka ringan. Namun, perlu digarisbawahi bahwa sebagian besar penelitian tentang plasenta ekstrak masih terbatas dan belum memiliki bukti klinis yang kuat dalam jangka panjang. Artinya, meskipun ada potensi manfaat, efektivitasnya belum sepenuhnya terbukti secara konsisten di berbagai studi. Selain itu, banyak klaim yang beredar di pasaran lebih bersifat marketing dibandingkan berdasarkan bukti ilmiah yang kuat.
Sebagai konsumen yang cerdas, kita perlu membedakan antara klaim iklan dan fakta ilmiah. Karena dalam memilih produk, kita tidak boleh hanya tergiur oleh janji hasil instan, tetapi harus mempertimbangkan bukti yang ada. Selain manfaat, kita juga harus melihat dari sisi risiko dan keamanannya. Yang pertama, karena plasenta berasal dari jaringan biologis, ada potensi risiko kontaminasi jika proses pengolahannya tidak dilakukan dengan standar yang ketat. Kemudian yang kedua, cara penggunaan plasenta ekstrak dapat menyebabkan reaksi alergi atau iritasi ke beberapa orang, terutama yang memiliki kulit sensitif. Kemudian yang ketiga, adanya kemungkinan efek hormonal. Hal ini karena plasenta mengandung zat yang berkaitan dengan hormon, meskipun efeknya pada skincare topikal masih belum sepenuhnya jelas. Yang keempat, itu adalah masalah transparansi. Banyak produk tidak menjelaskan secara detail sumber plasenta yang digunakan, sehingga konsumen tidak mengetahui apakah bahan tersebut aman dan halal. Di beberapa negara, penggunaan plasenta manusia bahkan dibatasi, karena alasan keamanan dan etika. Jadi dari sisi kesehatan saja, plasenta krim masih menyimpan banyak ketidakpastian. Ini menjadi alasan penting bagi kita untuk lebih selektif dalam memilih produk. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan inti, yaitu bagaimana hukum penggunaan plasenta krim dalam perspektif Islam. Dalam Islam, kehalalan suatu produk tidak hanya dilihat dari manfaatnya atau hasil akhirnya saja, tetapi juga dari asal bahan dan proses pengolahannya. Prinsip ini dikenal sebagai halalan thayyiban, yaitu produk tersebut harus halal secara hukum dan juga baik untuk digunakan. Jika kita lihat plasenta sebagai bahan dasar, maka status hukumnya bergantung pada sumber asal plasenta tersebut. Pertama, jika plasenta berasal dari hewan yang haram, seperti babi, maka hukumnya jelas haram. Dalam Islam, seluruh bagian babi tidak boleh dimanfaatkan baik untuk makanan, obat, maupun kosmetik. Kedua, jika plasenta berasal dari manusia, maka hal ini juga menjadi persoalan. Islam memuliakan manusia dan menjaga kehormatan tubuh manusia dalam kondisi apapun. Karena itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa bagian tubuh manusia tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan komersial, termasuk sebagai bahan kosmetik. Oleh karena itu, penggunaan plasenta manusia dalam skincare dinilai tidak diperbolehkan. Ketiga, jika plasenta berasal dari hewan halal seperti sapi atau domba, maka belum tentu langsung halal. Hewan tersebut harus disembelih sesuai syariat Islam. Jika tidak disembelih secara syar'i, maka statusnya menjadi bangkai, sedangkan bangkai termasuk bahan yang diharamkan. Selain sumber bahan, dalam fikih juga dikenal konsep istihalah, yaitu perubahan suatu zat menjadi zat yang lain berbeda sifatnya. Dalam berbagai kondisi, perubahan total dapat mempengaruhi status hukum suatu bahan. Namun, pada plasenta ekstrak, proses pengolahannya biasanya tidak menghilangkan sifat asalnya secara menyeluruh, sehingga status kehalalannya tetap dipertanyakan dan para ulama cenderung berhati-hati. Masalah lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya kejelasan informasi pada produk. Banyak plasenta krim di pasaran tidak mencantumkan secara rinci sumber plasenta yang digunakan maupun bagaimana proses pengolahannya. Ketidakjelasan ini menjadikan produk tersebut termasuk kategori syubhat, yaitu suatu yang belum jelas halal atau haramnya. Dalam ajaran Islam, kita dianjurkan untuk meninggalkan perkara yang syubhat demi menjaga kehati-hatian dalam beragama. Prinsip ini penting, terutama dalam memilih produk kosmetik yang digunakan untuk sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan plasenta krim berpotensi bermasalah dari sisi kehalalannya karena kemungkinan berasal dari sumber yang haram. Adanya persoalan pemanfaatan bagian tubuh manusia belum tentu terpenuhinya syarat penyembelihan serta minimnya transparansi bahan. Sebagai muslim, langkah yang paling aman adalah memilih produk yang sudah jelas sumber bahannya dan terjamin kehalalannya agar apa yang kita gunakan benar-benar sesuai dengan prinsip syariat dan memberikan ketenangan dalam penggunaannya. Selanjutnya, kita akan membahas aspek yang sering terlupakan, yaitu etika dan regulasi dalam penggunaan plasenta pada produk kosmetik. Dari sisi etika, penggunaan plasenta, terutama yang berasal dari manusia, menimbulkan banyak pertanyaan. Misalnya, apakah plasenta tersebut diperoleh dengan persetujuan yang jelas dari donor, bagaimana proses pengambilannya, dan apakah penggunaannya sudah sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Plasenta manusia pada dasarnya merupakan bagian dari tubuh manusia yang dalam banyak pandangan, termasuk dalam Islam, memiliki kehormatan yang harus dijaga. Oleh karena itu, pemanfaatannya untuk kepentingan komersial seperti kosmetik menjadi hal yang cukup sensitif.
Selain itu, ada juga isu terkait transparansi dalam rantai produksi. Tidak semua perusahaan menjelaskan secara terbuka dari mana bahan mereka berasal dan bagaimana proses pengolahannya. Hal ini bisa membuka peluang terjadinya praktik yang tidak etis. Dari sisi regulasi, di Indonesia, semua produk kosmetik wajib memiliki izin edar dari BPOM. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk tersebut aman digunakan dan telah melalui uji tertentu. Namun, izin BPOM hanya menjamin aspek keamanan dan mutu, bukan kehalalan. Untuk aspek halal, produk harus memiliki sertifikasi dari BPCBH yang bekerjasama dengan MUI. Sertifikasi ini mencakup pemeriksaan bahan, proses produksi, hingga proses distribusi. Sayangnya, tidak semua produk plasenta krim yang beredar di pasaran memiliki sertifikasi halal. Bahkan banyak produk impor yang masuk melalui jalur online tanpa kejelasan status halal dan legalitasnya. Sebagai konsumen, kita perlu lebih teliti dan kritis. Jangan hanya melihat review atau testimoni, tetapi juga cek apakah produk terdaftar di BPOM, apakah memiliki label halal resmi, dan apakah komposisinya jelas. Jika informasi tersebut tidak tersedia atau meragukan, sebaiknya kita berhati-hati. Karena pada akhirnya, tanggung jawab memilih produk yang aman dan halal ada di tangan kita sebagai pengguna. Sebagai alternatif, sekarang sudah banyak bahan skincare yang halal dan aman, seperti aloe vera untuk melembabkan, hyaluronic acid untuk hidrasi, niacinamide untuk mencerahkan, dan peptide sintesis untuk anti-aging. Bahan-bahan ini sudah terbukti aman dan tidak menimbulkan kontroversi dari sisi halal. Selain itu, pilihan produk yang sudah memiliki sertifikat halal resmi agar terjamin keamanannya. Dengan begitu, kita bisa tetap merawat kulit tanpa harus khawatir. Sebagai kesimpulannya, plasenta krim memang memiliki potensi dan manfaat, tetapi juga menyimpan banyak keraguan. Yang pertama dari segi ilmiah, dan manfaatnya belum sepenuhnya terbukti kuat. Kemudian dari segi keamanan masih ada resiko. Dan dari segi halal, sebagian besar produk masih meragukan atau bahkan tidak memenuhi syarat. Sebagai umat muslim, kita harus lebih bijak dalam memilih produk. Jangan hanya fokus pada hasil, tetapi juga kehalalan dan keamanannya. Karena pada akhirnya, menjaga yang halal adalah bagian dari diri kita. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Bye-bye.